Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter ke-5. Di chapter ini bakal dibahas tentang invasi kedua dari para frase di wilayah kerajaan Roadmare. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah para frase muncul di wilayah kerajaan Roadmare, akhirnya Toya langsung menyiapkan semua pasukan Framgear miliknya untuk segera bersiap memulai pertempuran. Tetapi saat Toya mengawasi area pertempuran itu, ternyata dia hanya melihat adanya frase tingkat bawah dan juga frase tingkat menengah. Dan hal ini membuat Toya sangat cemas, karena dia tidak bisa menemukan keberadaan dari frase tingkat atas. Lalu tidak lama setelah itu, Ende pun tiba-tiba datang menemui Toya. Dan Ende bilang kepada Toya bahwa biasanya frase tingkat atas akan datang setelah semua frase lemah dikalahkan terlebih dahulu. Dan menurutnya frase tingkat atas akan muncul sekitar 30 menit lagi dari sekarang. Lalu setelah Ende pergi, Toya pun langsung menghitung jumlah frase yang akan mereka hadapi untuk saat ini. Dan ternyata jumlahnya lebih banyak daripada frase yang menyerang kerajaan Yulong. Karena jumlah frase yang akan mereka hadapi saat ini ada sekitar 8.141, dan hal ini membuat Toya sangat terkejut. Lalu Toya pun langsung mengirimkan hewan panggilannya yaitu Valkyrie untuk bisa mengawasi pertempuran dari atas langit, karena ini akan sangat berguna untuk semua pasukan. Dan tidak lama setelah itu, Yumina pun langsung menghubungi Toya menggunakan alat komunikasi yang ada di dalam Framgear. Dan Yumina bilang kepada Toya bahwa pasukan frase mulai bergerak. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menggunakan sihir penglihatan jarak jauh miliknya. Dan ternyata benar saja pasukan frase mulai bergerak ke arah mereka. Bahkan di sini Toya juga melihat jika ada frase tingkat menengah yang bentuknya seperti ikan paus. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya bahwa pertempuran telah dimulai. Dan semua pasukan yang mendengar perintah itu, mereka pun dengan penuh semangat dan juga keberanian langsung melesat menuju ke arena pertempuran. Di sisi lainnya saat ini, Toya sedang berhadapan dengan dua frase tingkat menengah di atas langit, yaitu frase Manta dan juga frase Orca. Dan saat ini Toya seperti biasanya tidak menggunakan Framgear dan hanya menggunakan dua pedang yang terbuat dari material frase. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Toya melawan dua frase tingkat menengah. Lalu pada awalnya Toya berhasil menekan frase Manta dengan sangat mudah. Tetapi saat dia melawan frase Orca, ternyata frase itu bisa menembakkan laser yang sangat berbahaya. Dan hal ini membuat Toya sangat terpojok. Tetapi untungnya di sini Toya memiliki pasukan penembak jitu jarak jauh, sehingga frase Orca bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Tetapi masalahnya ternyata tidak sampai di situ saja, karena frase Manta dan frase Orca yang lain masih terus berdatangan untuk menyerang Toya. Dan untungnya Toya di sini masih sanggup untuk menghadapi mereka semua. Di sisi lainnya di area pertempuran, ternyata saat ini pertempuran sudah dimulai dengan sangat sengit. Di sisi utara, pertempuran di sana dipimpin oleh LZ dengan menggunakan Framgear Gerhilde, dan dia menjadi komando utama di pasukan Brunhild dan juga pasukan Lestia. Di sisi tengah, pertempuran di sana dilakukan oleh pasukan Miss Mide dan juga Refreeze. Sedangkan di sisi selatan, pertempuran di sana dilakukan oleh pasukan Regulus, Linnea, dan juga Ramis. Tetapi ternyata Ende, dia juga telah bergabung dengan pasukan selatan. Lalu Toya yang melihat hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata pasukan kerajaan sekutu sudah mulai mahir menggunakan Framgear. Bahkan prajurit Lestia yang baru pertama kali menggunakan Framgear, mereka memiliki kemampuan yang cukup bagus. Di sisi lainnya, saat ini LZ sedang bertempur dengan sangat brutal menggunakan Framgear miliknya, yaitu Framgear Gerhilde. Dan dia sudah membantai banyak sekali frase dengan sangat mudah.
Sedangkan pasukan Brunhild yang melihat pertarungan dari LZ, mereka pun akhirnya mulai menjadi sangat bersemangat. Sehingga mereka mulai menyerang juga menggunakan frame gear dan juga senjata mereka masing-masing yang terbuat dari material frase. Lalu setelah Toya selesai mengalahkan semua frase yang bisa terbang, dia pun akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah untuk membantu pasukan yang lainnya. Tetapi ketika Toya turun ke bawah, ternyata dia melihat ada satu prajurit frame gear telah dikalahkan oleh dua frase tingkat bawah. Bahkan frame gear yang dia gunakan telah rusak parah. Tetapi untungnya di sini Toya melihat jika ternyata sistem keamanan telah berjalan dengan sangat baik. Bahkan saat ini Toya telah menambahkan sistem keamanan dengan efek warna. Karena jika sistem keamanan sukses, maka frame gear yang rusak itu akan berubah warna menjadi abu-abu. Tetapi untuk memastikan keselamatan dari sang pilot, Toya pun langsung menghubungi tim pendukung yang ada di markas utama untuk menanyakan apakah pilot itu berhasil dipindahkan dengan selamat. Lalu Flora memberitahu Toya jika pilot yang frame gear-nya telah rusak, dia berhasil dipindahkan dengan sangat aman. Tetapi pilot ini ternyata berasal dari kerajaan Lestia, dan menurutnya hal ini wajar saja terjadi karena pertempuran ini adalah pertempuran pertama mereka untuk bertempur menggunakan senjata frame gear. Lalu tidak lama setelah itu, Toya pun melihat ada 3 senjata Fragarat yang sedang menyerang frase dengan sangat brutal. Dan ternyata serangan itu dilakukan oleh Yumina. Dan hal ini membuat Toya sangat kagum kepada Yumina. Perlu diketahui, Fragarat adalah sebuah senjata kendali yang bisa dikendalikan dengan jarak jauh. Tetapi Fragarat sangat sulit untuk dikendalikan dan butuh latihan yang sangat panjang. Bahkan penggunaannya sendiri membutuhkan energi sihir yang sangat banyak. Dan Yumina sendiri sudah berlatih dengan sangat keras sampai dia bisa mengendalikan 3 senjata Fragarat sekaligus. Dan juga perlu diketahui bahwa sebenarnya ada orang yang lebih unggul daripada Yumina dalam menggunakan senjata Fragarat. Dan orang itu adalah Lindsay. Karena Lindsay mampu mengendalikan 4 Fragarat sekaligus. Tetapi sayangnya Lindsay belum mampu menyerang musuh yang jaraknya terlalu jauh. Sedangkan Yae, Hilde dan juga Lucia, mereka bertiga saat ini dengan penuh semangat sedang menghadapi frame gear tingkat menengah. Dan untuk Andy, ternyata dia saat ini sedang melawan frase tingkat menengah dengan sangat mudah dan juga sangat cepat. Karena frame gear yang dimiliki oleh Andy adalah frame gear tipe Dragon Knight yang memiliki keunggulan dalam kecepatan. Tetapi saat Toya melihat keadaan pertempuran di sisi tengah, ternyata hal ini membuat Toya sangat terkejut. Karena ternyata banyak sekali frase yang telah dibantai oleh seorang wanita yang sangat gila bertarung. Bahkan wanita itu hanya menggunakan pedang frase untuk bertarung dan tidak menggunakan frame gear. Dan tentu saja orang ini adalah Moroha, si dewa pedang. Lalu setelah keadaan mulai kembali stabil, Toya pun langsung memeriksa berapakah jumlah frase yang masih tersisa sampai saat ini. Dan saat Toya memeriksanya menggunakan smartphone miliknya, ternyata jumlahnya sudah berkurang sampai setengah, yaitu tinggal 4018. Lalu untuk menghabisi semua frase yang ada, maka setiap frame gear harus mampu untuk membunuh sekitar 40 frase. Tetapi tetap saja pertempuran ini terasa lebih mudah daripada saat mereka berperang di kerajaan Yulong. Lalu tiba-tiba setelah itu, Ende pun datang menghampiri Toya. Dan Toya lalu bertanya kepada Ende, apakah ada sesuatu yang telah terjadi. Dan Ende pun lalu bilang kepada Toya bahwa frase tingkat atas sudah muncul di arah timur laut dan Toya bisa melihatnya dari atas langit. Toya yang mendengar hal ini, dia pun dengan cepat langsung melihat ke arah timur laut menggunakan sihir penglihatan jarak jauh miliknya. Dan ternyata benar saja ada keretakan dimensi yang sangat besar di sekitar area itu. Lalu Toya pun dengan sangat cepat langsung memberikan perintah kepada semua pasukan frame gear yang ada di wilayah timur laut untuk segera menjauh, karena frase tingkat atas akan segera muncul. Tetapi saat frase tingkat atas itu telah muncul, ternyata kedatangannya membuat Toya dan juga semua orang sangat terkejut. Karena frase tingkat atas ini memiliki bentuk seperti gorila dan juga memiliki sikap yang sangat brutal. Bahkan tingkahnya sangat sama dengan gorila pada umumnya dan sangat suka memukul-mukul dadanya sendiri. Dan ini pertanda jika dia sudah siap untuk menyerang. Sedangkan Toya yang merasakan tekanan yang sangat kuat dari frase gorila ini, dia pun langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk segera mundur. Karena frase gorila ini sangat berbahaya.
Lalu tidak lama setelah itu, frase gorila itu pun langsung mengeluarkan serangan laser seperti yang pernah dilakukan oleh frase buaya di kerajaan Yulong. Dan dia mengarahkan serangannya itu di wilayah tengah kerajaan Rotmer. Sedangkan Toya yang melihat hal ini, dia pun merasa tidak bisa membiarkannya begitu saja. Karena Toya tahu bahwa serangan ini pasti akan mampu untuk menghancurkan kerajaan Rotmer. Dan Toya pun langsung menggunakan sihir yang baru dia pelajari untuk bisa menahan serangan ini. Dan sihir ini adalah sihir refleksi. Perlu diketahui, sihir refleksi adalah sebuah sihir yang dapat memantulkan cahaya ke tujuan yang telah ditentukan. Dan sihir ini terlihat seperti sebuah cermin yang bisa memantulkan cahaya apapun. Dan karena serangan laser dari frase adalah sebuah cahaya, maka Toya berpikir untuk menggunakan sihir refleksi agar dia bisa memantulkan serangan itu. Lalu saat serangan laser itu ditembakkan, ternyata benar saja serangan dari frase gorila itu akhirnya berhasil dibelokkan ke atas langit. Tetapi tetap saja jika Toya tidak kuat menahan serangan itu, maka sihir refleksi pasti akan tertembus. Lalu setelah serangan itu berhasil ditahan, ternyata frase gorila itu pun langsung mengamuk dan menyerang semua pasukan di sisi barat. Tetapi dia lalu dihadang oleh Elze menggunakan Framegir Gerhildi. Lalu pertarungan pun akhirnya terjadi dengan sangat sengit. Tetapi Framegir Gerhildi mampu menghancurkan salah satu lengan dari frase gorila itu menggunakan serangan tinjunya. Sedangkan Elze yang melihat jika serangannya sangat berpengaruh kepada frase gorila itu, dia pun dengan sangat bangga langsung bersorak. Tetapi tidak lama frase gorila itu langsung menyerang balik, dan untungnya Elze masih sanggup untuk menghindar. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya lengan frase gorila itu pun tumbuh kembali. Dan kali ini Elze lah yang merasa sangat terpojok. Sedangkan Toya yang melihat Elze sangat terpojok, dia pun langsung menggunakan sihirnya untuk memberikan waktu bagi Elze bisa melarikan diri. Bahkan Moroha dengan sangat santai, dia pun langsung mencoba untuk menusuk inti dari frase gorila itu. Tetapi sayangnya pedangnya terlalu pendek. Dan jika saja Moroha memiliki senjata yang lebih panjang dan juga kuat, maka hanya untuk mengalahkan frase ini adalah hal yang sangat mudah bagi Moroha. Lalu Moroha bilang kepada Toya bahwa frase gorila ini akan sangat sulit untuk mereka hadapi, dan dia bisa saja mengalahkannya dengan sangat mudah jika dia menggunakan kekuatan dewa miliknya. Tetapi hal ini tidak diperbolehkan. Toya yang mendengar hal ini, dia sebenarnya sangat berharap jika Moroha bisa membantunya untuk mengalahkan frase gorila ini. Tetapi Moroha lalu memberitahu Toya lagi, jika walaupun dia diizinkan untuk menggunakan kekuatan dewa miliknya, maka dia bisa saja mengalahkan frase ini dengan sangat mudah. Tetapi hal itu juga akan menyebabkan kematian kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Bahkan dunia ini juga akan terbelah karena serangan pedangnya. Toya yang mendengar hal ini, dia pun dengan tegas langsung menolak tawaran dari Moroha. Tetapi tiba-tiba frase gorila itu mengamuk kembali, dan dia pun langsung membantai beberapa pasukan Framegir yang sedang berdiri di hadapannya. Dan hal ini membuat Toya merasa sangat cemas. Tetapi ternyata serangan frase gorila itu tidak sampai di situ saja. Lalu dia pun langsung bersiap untuk menembakkan lasernya kembali. Dan hal ini membuat Toya merasa sangat terdesak. Tetapi saat Toya menggunakan sihir refleksi untuk menahan serangan itu, ternyata frase gorila itu langsung menembakkan lasernya ke lengannya sendiri untuk bisa memecahkan serangan lasernya menjadi beberapa laser yang lebih kecil. Dan perlu diingat, material frase memiliki kemampuan seperti kaca yang bisa membiaskan sebuah cahaya. Lalu beberapa Framegir akhirnya rusak parah karena serangan itu. Dan hal ini membuat Toya merasa sangat kesal. Lalu setelah itu, Toya pun dengan cepat langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk segera mundur dan menjauh dari frase gorila itu. Karena akan sangat berbahaya jika mereka berada di jangkauan serangan dari frase itu. Tetapi tiba-tiba Ende langsung menyerang frase itu dan menusuk inti frase itu menggunakan pedang Framegir miliknya. Tetapi sayangnya serangan itu tidak cukup kuat untuk bisa menembus tubuh frase gorila itu. Tetapi Ende dengan misterius, dia pun langsung meneriakkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Toya. Dan tiba-tiba dada dari frase gorila itu langsung hancur seketika, sehingga inti kristalnya terbuka lebar dan sangat mudah untuk diserang. Elze yang melihat celah itu, dia pun dengan cepat langsung menghancurkan inti itu dengan tinju super miliknya.
dan inti itu pun akhirnya hancur seketika. Dan dengan ini, maka frase gorila itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memerintahkan semua pasukan Frame Gear untuk mengalahkan sisa-sisa frase tingkat bawah dan juga menengah, karena frase tingkat atas telah berhasil dikalahkan. Sedangkan Andy langsung datang menemui Toya untuk meminta maaf kepada Toya karena lengan Frame Gear miliknya sudah hancur. Tetapi Toya langsung bilang kepada Andy bahwa Andy tidak perlu meminta maaf, karena Andy sudah membantu mereka mengalahkan frase gorila itu. Dan sebagai gantinya, maka dia akan memperbaiki Frame Gear milik Andy. Lalu setelah itu, Toya pun dengan curiga lalu bertanya kepada Andy, teriakan apa yang digunakan oleh Andy untuk bisa menghancurkan dada frase gorila itu. Dan Andy pun lalu menjawab bahwa dia menggunakan sebuah teriakan khusus untuk bisa menghancurkannya. Tetapi tiba-tiba, Toya pun lalu merasakan kehadiran frase yang sangat mengerikan. Bahkan yang kali ini lebih mengerikan dari frase tingkat atas yang pernah dia hadapi. Lalu Toya dengan sangat gugup bertanya kepada Andy, apakah Andy tahu tentang hal ini? Dan Andy pun langsung menjawab bahwa karena dia telah menggunakan kekuatan teriakan yang telah dia gunakan untuk mengalahkan frase gorila itu, akhirnya hal itu telah mengundang kedatangan dari frase yang lebih kuat daripada frase tingkat atas. Dan hal ini membuat Toya sangat terguncang. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya muncullah frase yang memiliki bentuk seperti manusia, yaitu frase humanoid. Dan menurut informasi yang Toya dapatkan dari buku kuno, bahwa frase humanoid memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada frase tingkat atas. Lalu Andy dengan senyum pahit bilang kepada Toya bahwa frase humanoid ini adalah salah satu frase tipe tertinggi, yaitu tipe penguasa. Lalu Andy dengan sangat cepat langsung beradu tinju dengan frase humanoid itu, sampai membuat semua udara menjadi bergetar. Sedangkan Toya, dia hanya bisa menatap kekuatan mereka berdua dengan sangat terkejut, karena ternyata Andy dan juga frase humanoid ini memiliki kekuatan yang hampir setara. Lalu Toya bertanya kepada Andy, apakah Andy dan juga frase humanoid ini adalah teman? Lalu Andy langsung menjawab bahwa dia memang kenal dengan frase humanoid ini, tetapi mereka berdua bukanlah teman. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Andy dan juga frase humanoid itu, sedangkan Toya hanya menjadi pemeran figuran yang tidak berguna. Lalu setelah itu, Andy pun langsung meminta maaf kepada Toya, karena dia akan membawa frase humanoid ini pergi ke dimensi yang berbeda, dan dia akan menitipkan Frame Gear miliknya kepada Toya untuk diperbaiki. Lalu tidak lama, Andy dan juga frase humanoid itu pun langsung menghilang. Sedangkan Toya hanya bisa diam saja, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya, atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.